Horor dong podcastnya. Iya sih. Ya. Santet. Pesugihan. Santet. Wow. Namanya jenengnya nyeri, Pak. Radio Santet. Mas saya bisa Santet. nyontek dia nggak sih, Mas? Bisa. Bisa ya. Bisa. Santet Jangan, online Mas, sekarang jangan. kalau lagi Ada ekspedisi trennya namanya tuh. Santet Express. Santet Express. Express 1 hari sampai, Mas. Nggak sampai 1 hari. 1 jam. Selain kurir, ada juga Santet Santet Express. Express. Santet Express. Baru tahu aku. Ngomong-ngomong tarifnya berapa nih, Mas? Dukun nih pasti. Udah. Hey, kamu yang lagi scroll-scroll, yuk stop sebentar. Kita nyalain inspirasi bareng di Pijar Muda. Oke, untuk kali ini kita bahas tema tentang dunia kebudayaan, dunia pusaka, dan dunia klinik. Horor dong podcastnya. Iya sih, klinik memang biasanya berbalut dengan hal-hal yang mistis. Contohnya, Kayak kamu. Enggak dong. Biasanya kan dukun, Ya. santet, Pesugihan. Oke. Daripada kita penasaran, langsung aja kita undang tamu kita di pakar seperti itu. Siapa tuh, Kak April? Oke, langsung aja kita panggil Mas Irfan. Mas Irfan. Tepuk tangannya kurang. Oke, Mas Irfan. Ada nggak nama tersendiri atau nama panggung nih? Nama panggung Mas Irfan di dunia perdukunan. Loh kok dukun Kok dukun sih? apa? Di dunia Bukan. kebudayaan atau pusaka? Ada ya. Oke, untuk nama saya di dalam dunia pusaka atau Tosanaji ya nyebutnya, itu Kanselo. Kang Selo. Tapi ada lagi, Apa? Apa tuh, Mas? Saripan. Saripan. Kalau di sini Mas Irfan berkenan kita panggil apa nih? Terserah. Mas terserah. Ya namanya juga cewek, Mas terserah. Mas, iya, cewek kadang terserah gitu sih, Mas. Oke. Yes, oke. Ini Mas, hari-hari Mas Irfan apa nih? Maksudnya kesibukan hari-hari ini apa? Hari-hari biasanya ada YouTube ya kita ya. Ada YouTube? Ada YouTube, kita podcast tentang masalah budaya, tapi lebih ke arah Tosanaji atau pusakanya. Dan yang kedua tarik suara. Tarik suara. Nah, podcastnya apa, Mas? Mungkin teman-teman penasaran sama sepak terjangnya Mas Irfan di dunia pusaka. Boleh dicek. Nah, podcastnya apa, Mas? Apanya? Nama podcastnya? Nama podcastnya itu Radio Santet Nusantara. Radio Santet. Wow, saya Namanya jenengnya nyeri, Pak. Radio Santet. Radio Mas saya bisa Santet. nyontek dia nggak sih, Mas? Bisa? Bisa Bisa, ya. bisa. Santet online Jangan, Mas, sekarang jangan, kalau Mas. lagi Bisa. trennya tuh. Nyantet sama leboni sego bungkus ya, Mas. Nah, Cek Iya waret, Mas. dong. kita juga habis ini ada ekspedisi nih. Ekspedisi. Iya. Kayak apa sih yang dulu itu? Ekspedisi merah, bukan? Yang di yang TV-TV di itu. horor-horor iya. Iya. Ada ekspedisi namanya Santet Express. Santet Express. Express 1 hari sampai, Mas. Nggak sampai 1 hari. 1 jam. Selain kurir, ada juga Santet Santet Express. Ya? Santet Express. Baru tahu aku. Ngomong-ngomong tarifnya berapa nih, Mas? Mau nyontek siapa kamu? Enggak, bercanda. Oke. Oke, aku mau tanya-tanya dikit boleh ya? Oke, Kalau kebanyakan boleh juga ya, Mas ya. Nah, Jangan Mas Irfan banyak. kan terlibat dalam kegiatan apa ya? Lebih ke mempertahankan tradisi dan budaya kan. Betul. Apa sih pengalaman pertama kalinya Mas Irfan terlibat dalam pelestarian budaya yang kayak gini? Yang mana ini? Di Yang luar soal- di luar Yang atau di dalam jalanan Sidoarjo? di dalam Sidoarjo aja dong. Kalau di dalam Sidoarjo dulu ada yang namanya pameran pusaka di Dispurapar Sidoarjo. Di Purapar Sidoarjo. Itu ada pameran pusaka dan klinik ya kalau nggak salah. Oke. Di situ saya baru ketemu sama teman-teman pegiat pusaka dari beberapa paguyuban kalau bilangnya. Itu jadi satu di sana sampai melakukan pergelaran pusaka dengan pusaka-pusaka koleksinya sendiri sama klinik-kliniknya sendiri di situ. Dan kebetulan juga banyak sekali dari teman-teman YouTuber, bahkan YouTuber Cina ya, YouTuber Cina yang dia itu suka banget sama pusaka termasuk seperti keris. Dia sampai ikut terlibat di situ dan ikut lelang sampai melelangkan pusaka-pusaka lewat YouTube. Mas, aku
boleh nanya nggak sih, kan aku kan orang awam nih, apalagi aku kalau cewek-cewek kan suka takut kan kalau kayak gitu. Apa sih bedanya pusaka sama klenik itu? Pusaka dan klenik. Pusaka itu benda yang dipusakakan. Oke. Contohnya bendera. Oh. Kita ambil yang paling dasar aja, Iya. yang paling gampang aja. Bendera. Bendera pusaka. Bendera di Indonesia itu pusaka. Oke. Ada yang paling dekat sendiri dengan kita. Apa? Ibu. Ibu. Baru tahu gak? Kenapa bisa kayak gitu, Mas? Kalau kalian menganggap ibu kalian pusaka, pasti kalian akan merawat ibu kalian dengan baik. Oke. Di dalam Islam pun juga sudah dikatakan kan, surga di telapak kaki. Telapak kaki ibu. Betul. Di Jawa pun seperti itu. Ya, Kalau klenik tadi berarti apa, Mas? kalau klinik itu lebih ke arah perhiasan. Biasa. Mungkin kalau saat ini berlian, emas, dan lain-lain. Kalau klinik itu biasanya dari bebatuan murni. Kalau sekarang sih banyak sih. Kadang dari kaca pun juga bisa jadi klinik. Mungkin banyak orang yang nyangkanya gimana ya, klinik itu masuk ke dunia yang mistis. Mistis, Iya, pasti betul. identik Orang seperti awam itu. bilangnya klinik dunia mistis. Jimat biasanya nggak sih? Jimat, kodam. Nah, cek kodamnya kakak. Boleh. Kalau ngomong masalah kodam, sebenarnya banyak sih yang bilang seperti itu. Banyak yang tanya, Mas, saya mau cek kodam. Ya silakan aja langsung ke kodam. Kodam. Biasanya gitu. Kodam Iya. mana, Mas? Ya kodam Brawijaya bisa. Kodam aja. Kuliner ada, Mas. Jajan Kan kita. bener. Apalagi? Mau minta apa lagi? Ini Mas, sebagai Mas Irfan selaku pegiat pusaka ya, pecinta pusaka atau pelestari dunia-dunia pusaka dan klinik. Apa sih Mas tantangan Mas Irfan ketika membaur di masyarakat? Pasti kan orang mengiranya dukun nih pasti. Bener. Wong Mesti pinter. wong pinter, mesti ngobong dupo, ngobong menyan dan segala macam. Atau Mas Irfan pada hari-hari tertentu bawa keris mungkin Ritual. Gimana tuh Mas? Tantangan terbesar Mas Irfan buat mungkin apa ya, edukasi atau apapun? Cerita sedikit ya. Boleh. Ini mumpung saya bawa Waduh, dibawain, Waduh. Bro. salah satu yang biasanya tak bawa setiap hari. Ada ini nih, oleh-oleh, bukan oleh-oleh sih, Mas Irfan bawa apa itu Mas? Apa tuh, Mas? Boleh dijelasin dikit deh. Ini keris, tapi juga jimatan. Oke. Ini miniatur keris kalau bisa dibilang di dunia mainan ya. Kalau di dunia tosan aji ini bilangnya jimatan keris. Jimatan keris. Biasanya itu dipegang sama anak kecil. Kalau dulu dipegang sama anak kecil. Kalau sekarang? Kalau sekarang biasanya dipakai sama orang dewasa, ditaruh dompet atau ditaruh di tas. Katanya untuk jaga-jaga. Untuk jaga-jaga. Mas, aku kan sebagai orang asing nih ya. Sebelumnya mohon maaf nih, mau nanya. Ada isinya nggak? Ada Apa? keris. Isi keris. Ada. Aku udah keris. deg-degan tadi. Ada isinya keris. Udah deg-degan. Coba ya, kita buka ya. Boleh. Nah, ini kosong. Ya. Kosong kan? Kalau gini ada. Suka bercanda nih Mas Irfan kayaknya. Ketawa, serius? guys, ketawa dong guys. Tak pengen serius. Ketawa. Ini kan ada kerisnya. Betul. Kalau dibuka kosong. Ininya kosong, ininya ada kerisnya. Ini kerisnya tak bawa. Oke. Ya, nggak salah Ini Mas. Bener kan? Oke. Setahu saya ketika apa ya, ngulik-ngulik di Google kan kayak ada nama-namanya nih, Pril di keris ini. Biasanya kan kayak barang-barang saya itu ada nama itu. Iya. Nah di keris kan setahu saya di internet kan ada tuh nama-nama Mas kayak Kisapa. Kalau yang Mas Irfan bawa tadi namanya siapa? Ini apa ya? Jimatan ini namanya keris jangkung mangkurat. Keris jangkung mangkurat. Ya. Kalau di dalam dunia tosanaji itu banyak banget nama-nama pusaka, beda rincian, bahkan beda yang apa namanya kayak tali gajah, itu sudah beda nama. Bahkan beda lekuan pun beda nama, atau beda luk itu sudah beda. Alur. Bahkan beda ganja pun, ganja itu yang belakangnya itu sudah beda nama lagi. Waduh, banyak ya motifnya. Sangat detail sekali. Cuman di dalam dunia pusaka, pakem yang disahkan di buku itu yang sampai luk 13 saja. Di atas luk 13 itu sudah namanya kolowijan atau sudah bukan pakem yang lalu, seperti itu.
Oh, ada ini nggak Mas? Maksudnya ketika kita pegang keris nih, untuk cara cabutnya atau keluarkannya kan ada cara tertentu atau ini nggak? Tata Orang-orang caranya tertentu nggak? biasanya tuh. Kalau orang-orang tertentu nggak ada sih sebenarnya. Cuman kalau cara nyabut keris, Caranya buat keris, boleh dikasih tahu Mas buat yang teman-teman? paling sopan itu seperti ini. Keris di atas, diarahkan ke Oke. atas. Warangkanya atau wadahnya ini yang ditarik. Oke. Ada juga yang Nah, bedanya apa tuh Mas? Yang dari sini sama yang dari samping? untuk menghormati sebuah pusaka atau leluhur yang membuat pusaka, biasanya ditarik ke atas. Tapi untuk yang di bawah, senjatanya yang ditarik itu melambangkan sebuah perang. Wih. Keren ya. Berarti Makanya- kalau orang narik dari samping sudah pasti mau ini nih, Iya, benar. tempur perang. Tempur. Makanya kalau dulu di sejarah, kalau keris sudah nggak bisa masuk warangka, berarti apa artinya? Harus tempur. Orangnya sudah mati. Oh, gitu. Seperti itu. Kalian tahu keris itu apa sih sebenarnya? Keris Kalau- ayo apa ayo. Apa ya kalau dulu kan sebagai senjata di Jawa ya, buat perang apa? Melawan Adat lah penjajah. gitu, iya. Kalau keris itu sebenarnya memang senjata. Mas Irfan, Oke. dengar-dengar nih ada yang bilang bahwasanya keris itu ada isinya. Jadi di tiap keris itu ada penunggunya. Itu benar nggak Mas? Kalau bisa dibilang penunggu ada. Oke. Selama ini saya pegang keris, ya saya yang nunggu. Bercanda lagi nih Mas Pasti Irfan. dibercandain. Serius, saya yang nunggu. Oke. Kalau dibilang energi, pasti ada. Energi ya? Oh, sebenarnya energi berarti, Mas? bukan penunggu. Oke. Kalau penunggunya Mas Mas yang Irfan. punya. Bener gak? betul. Kalau di dalam tosan aji atau di dalam perbesian ya biasanya, besi itu mengalirkan sebuah energi biasanya seperti itu. Yang menjadi tolak ukur bahwasanya besi itu bisa mengubah energi seseorang menjadi positif. Itu kalau yang dipercaya orang dulu atau dukun biasanya. Kalau dukun dulu kan taunya dukun, orang-orang sekarang kan orang yang bisa nyantet, Bisa orang yang nyantet. bisa apa ya, Melet. melet dan lain-lain. Kalau memang saya dukun, ya untuk apa saya masih jomblo sampai sekarang kan? iya. Oh, ternyata Mas Irfan masih jomblo, guys. Oke. Pengumuman ini narasumber kita hari ini ternyata masih available ya, masih jomblo barangkali ya. Sekalian cari jodoh nih. Barangkali. Lanjut Mas. Kalau dukun dulu, orang dulu itu bilangnya tabib. Tapi Oh, ya, Nabi. Kalau sekarang bilangnya dokter. Makanya dukun dulu itu dikatakan orang pinter karena bisa mengobati orang yang sakit. Dulu ada metodenya banyak, seperti susu. Itu kan juga termasuk itu loh, termasuk tanah kan, atau biasanya dipakai besi kan. Gunanya susu itu dulu dipakai atau dimasukkan ke dalam jari itu untuk memperlancar peredaran darah. Itu dulu. Kalau sekarang kan nggak perlu sampai seperti itu kan, ada alatnya tersendiri. Aku mau nanya-nanya lagi boleh nggak? Boleh ya. Boleh dong. Kalau nggak boleh aku maksa soalnya. Oh, Boleh pulang? jangan belum dulu. dong, Mas belum. Kalau Masnya pulang kita gimana? Saya pengen tanya ini. Oke, lanjut. Aku mau Aja. nanya, apa sih harapan Mas Irfan nih buat tradisi dan budaya di Indonesia saat ini? Harapannya ke depannya emang gimana? Harapan untuk tradisi dan budaya sebenarnya pengen sih dikembangkan. Kalau zaman dulu kita pakainya alat-alat yang jadul. Kalau sekarang bisa kita modifikasi dengan alat-alat yang lebih modern seperti itu. Jangan sampai hilang tapi. Kalau di zaman dulu kita bersusah payah untuk membuat tradisi, membuat budaya dan lain-lain. Kalau sekarang dilupakan untuk apa? Kalian nggak akan jadi yang seperti sekarang kalau nggak ada orang dulu seperti itu. Cuman ada satu pesan saya yang setiap kali saya podcast atau setiap kali saya bicara itu selalu tak bawakan di akhir. Kata-kata hari ini berarti Yes. Mas. Sudah lah. Belum. Oh, belum. Belum dong. Berarti kan Mas jatuhnya kata-kata hari ini. Iya. Kalau kata-kata yang biasanya tak pakai itu tresno marang budaya, dumadi lan apike bangsa. Yang artinya adalah kecintaan kita terhadap budaya akan menjadikan bangsa yang
baik. Seperti itu. Oh, mungkin ini Mas, satu pertanyaan sebelum kita closing. Biasanya kan ada kutipan cinta ditolak, dukun bertindak. Itu menurut Mas Irfan seperti apa Mas itu Mas? Hoax. Itu hoax. Ternyata bisa beli itu. Kenapa gitu Mas? Yang saya tahu cinta ditolak, uang bertindak. Betul Pak. Iya benar sih. Ya salah. Benar kan? Berarti kalau misalnya nih ya kayak zaman sekarang tuh biasanya cewek-cewek tuh diwanti-wanti kayak gini. Kamu tuh kalau misalnya sama cowok tuh yang hati-hati kalau ngomong. Karena cowok tuh kalau udah sakit hati ntar dukun bertindak loh. Iya. Tapi kalau di Jawa dulu ada yang namanya pilih mantu itu pilih bibit, bebet sama bobotnya yang jelas. Seperti apa tuh Mas? Boleh dijelaskan? Bibit, keturunannya dari siapa? Bebet, arahnya di mana? Apa? Bobot, dia kerjanya seperti apa? Seperti itu. Bibit, bebet, bobot. Kalau misal nih Mas ya, kan biasanya yang gimana ya aku jelasinnya ya? Bibit, bebet, bobot. Kalau misal salah satu tadi nggak terpenuhi, Ya kadang ada yang nggak mau. Oh gitu. Kalau orang dulu kan seperti itu. Kalau yang benar-benar pakai prinsip itu ya Mas? Iya. Biasanya Jawa-Jawa kuno yang pakai prinsip. Kayak dulu saya di desa. Oke. Sangat menarik banget nih. menginspirasi. Inspirasi banget cerita-cerita Mas Irfan. Kira-kira untuk ini Mas, muda-mudi zaman sekarang, supaya mereka bisa melek soal dunia budaya dan pusaka Mas, kasih satu statement atau edukasi Mas buat teman-teman Mas. Untuk yang terakhir, orang Jawa jangan lupa Jawanya. Gitu aja sih. Orang Jawa jangan. Wong Jawa aja lali Jawa. Oh. Simpel. Orang Jawa jangan. Kita closingnya agak ini. Agak deep karena apa ya, berbau sangat mistis dan filosofi. Dan aku pun tertampar. Wong Jawa aja lali Jawa nih. Oke, terima kasih Mas Irfan atas obrolan-obrolan ini. Buat teman-teman yang penasaran sama sepak terjang Mas Irfan di dunia media, bisa cek di mana Mas? Kasih tahu Mas. Di YouTube-nya Tombak Nusantara pakai Tombak C. Nusantara pakai C. Oke, nanti kita ada tulisannya deh di atas editor, tolong ya. Oke. Terima kasih Mas Irfan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Oke.